Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyuhsin ila jarihi, hendaknya berbuat baik kepada tetangga. Dan berbagai macam perintah agama dikerjakan, berarti dia termasuk memiliki sifat tawadhu. Kebalikannya, kalau dia enggan melaksanakan perintah Allah, berarti kan merasa dirinya lebih baik daripada apa yang ditetapkan oleh Allah. Ini sombong, Pak. Ini surah solat tanda mata solat, karena solat itu tidak membuat saya kaya misalkan. Dia sombong, seakan-akan solat itu salah, Allah yang menetapkan tidak benar, seakan-akan dirinya lah yang benar, yang tahu tentang apa yang Allah tetapkan, merasa lebih tahu daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jemaah, Bapak Ibu, hadirin hadirat, semoga Allah meridai kita semua. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Kita bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nikmat yang Allah berikan, yang kita dapatkan sampai sekarang, nikmat yang tidak bisa kita beli dengan membayar dengan harga yang besar. Kita bisa duduk di sini setelah kita sholat bermunajat, ini nikmat dari Allah. Kita bisa berangkat dari rumah, berjalan kaki, nikmat yang besar dari Allah. Dan bentuk syukur kita diantaranya dengan melaksanakan perintah. Kalau bersyukur dalam ucapan lisan alhamdulillah, ini syukur yang kecil, syukur yang paling ringan, paling kecil, alhamdulillah. Tapi tidak cukup dengan hanya alhamdulillah, alhamdulillah sehat, yang tak ke masjid, dosa pun. Kau tu ke masjid, memenuhi panggilan Allah, menjadi tamu Allah. Karena yang kita tempati sekarang adalah Baitullah, fi buyutin azinallah ayyadhkara fiha, di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan untuk berzikir, untuk menyebut namanya, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mulai dari kita sholat, berzikir, berdoa, termasuk kita sekarang sedang bermajelis ilmu, ini termasuk zikir, majelis ilmu, majelis zikir. Karena yang kita bicarakan adalah unsur zikir kepada Allah. Justru kalau kita di masjid sedang membicarakan urusan dunia, itu yang dilarang. Makanya dalam hadis Rasul bersabda, "Idza atar rajulul masjida
mun bada orang masuk ke masjid fa aksarul kalam, lalu dia banyak bicara, taqulul malaikah, malaikat yang ngucap uskut ambu nengeneng cacaan uskut ya wali Allah. Nah, peringatan malaikat ki alos Pak, diam kamu wahai kekasih Allah. Mudah orang ahli masjid ki acator, saya maksud urusan dunia nih Pak, acator urusan dunia, aca-aca ke timur ki, bukan berzikir kepada Allah, bukan bicara agama, bukan bicara ilmu. Malaikat berkata uskut ya wali Allah, diam kamu wahai wali Allah. Aloski, karena kita masih diakui oleh malaikat sebagai wali Allah. Fa in zada fataqul, mun pakuna jajah nambai kalam pembicaraan urusan dunia, pas ngucap malaikat uskut ya baghidullah, diam kamu wahai yang dimurkai Allah. Jadi mun pas malaikat ngucap senika Pak, berarti kita sudah dimurkai karena bicara yang tidak benar di dalam masjid. Fa in zada, mun pas pakuna caca, mun pas pakuna caca, malaikat berkata uskut, diam kamu, laknatullah, laknat kamu kepada, laknat Allah kepadamu. Nah, ini kalau umpama kita menyadari saking gulun sampai nih Pak, tak ngiding. Kenapa sih kayak malaikat mengingatkan diam kata malaikat, tak ngiding Pak. Tapi ini adalah peringatan buat kita, dan kalau kita sudah mendengar hadis Rasul begitu, sebaiknya kalau urusan dunia diam. Tapi kalau urusan unsur zikir kepada Allah, kita bicara, kita sampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kalau ada di masjid para ulama, para sahabat ya, antara maghrib dan isya itu diam, tidak membicarakan urusan dunia, tapi maunya berzikir saja kepada Allah. Dan itu ditetapkan oleh para ulama, tidak boleh berbicara urusan dunia kecuali berzikir. Meskipun ada yang mengatakan makruh, yang tidak dibenarkan membicarakan urusan dunia. Makanya ada sahabat kalau umpama habis sholat, ada yang langsung pulang, ada yang langsung pulang ke rumahnya, karena ada yang selesai sholat mereka ngobrol di luar, dipanggil ayo ngumpul dengan kami, tidak, lebih baik saya pulang ke rumah. Timun sampean Pak, misalkan di acatora urusan dunia cek ning masjid, nah boleh berpengajian paleman lebih bagus, kan lebih baik begitu. Tapi kalau mau mendengar pengajian, dengarkan saja. Pasti di antara pengajian penyampaian ilmu itu ada yang bermanfaat. Tak cocok ya jangan diambil. Tak cocok, pasti ada yang cocok. Mungkin tidak sependapat ya jangan diambil. Pasti, tapi pasti di antaranya ada yang cocok. Nah, sini kaki ulun sampean perlu memahami masalah ini. Kalau memang tidak mau berzikir di masjid, jangan bicara urusan dunia, lewek pulang ke rumah. Pamari urusan dunia ini tombok nah. Kan selesai sudah. Mulai tak gigirin malaikat, ya wali Allah pakun cengkal, ya baghidullah pakun cengkal, laknatullah alaik, laknat Allah kepadamu, karena selalu bicara urusan dunia. Saking guleben sampean tak ngiding lagi Pak, tak ngiding napa sih diingatkan oleh malaikat. Tapi ini bukan pembahasan kita, ini kamu mukaddimah. Pembahasan kita masuk tentang membicarakan tentang akhlak orang Islam, akhlak yang harus dimiliki oleh orang Islam, dan ini adalah ajaran
Islam. Siapapun di antara kita harus memiliki akhlak yang baik. Di antaranya tentang tawadhu, fadilah tawadhu. Tawadhu apa artinya kalau dalam bahasa Indonesia? Tawadhu itu ya rendah hati atau hidup bersahaja, hidup sederhana, itu namanya tawadhu. Kebalikan daripada tawadhu, sombong, takabur, merasa diri lebih baik. Makanya pengertian tawadhu di sini bermacam-macam. Ada yang mengartikan tawadhu ta'zim man fawqahu li fadlihi. Tawadhu itu memuliakan orang, tawadhu itu memuliakan orang yang lebih baik daripada dirinya. Memuliakan orang yang lebih baik daripada dirinya. Saya matikan. Karena memang dia berhak untuk dimuliakan karena ketakwaannya, karena kezuhudannya, karena mungkin ilmunya lebih tinggi, dan dia menempatkan seseorang sesuai dengan martabahnya atau derajatnya. Itu berarti dia tahu diri. Kepada guru kita hormati, kepada orang yang lebih tua kita hormati, kepada yang lebih muda kita hargai. Ini tawadhu. Tapi rasanya semakin ini sudah mulai krisis Pak, tawadhu. Ketemu dengan guru, mentang-mentang dirinya sudah lebih tinggi daripada guru, ilmunya, pangkatnya, titelnya, terus guru nangkep kanca. Wah ini berat ini, ya. Berarti di sini sudah tidak ada tawadhu, sudah mulai krisis. Padahal ulama terdahulu kalau berjumpa dengan orang yang mengajarinya, meskipun dengan hanya satu huruf, dia hormati betul. Karena ini adalah nilai yang diajarkan dalam Islam. Ada yang mengartikan al-istislamu lil haqqi. Tawadhu itu artinya tunduk terhadap kebenaran, istislam atau pasrah terhadap kebenaran, wa tarkul i'tiradi, dan tidak berpaling alal hukmi minal hakim, daripada hukum yang ditetapkan oleh hakim, penetap hukum, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tunduk itu dia melaksanakan perintah Allah, kebenaran. Mau dipanggil ke masjid berangkat, sesibuk apapun urusan dunia tetap tinggalkan dunia, panggilan Allah kita penuhi. Itu tawadhu. Kalau diperintah kepada orang tua berbuat baik, ihsan, setinggi apapun pangkat anak di depan orang tuanya, dia tidak berarti apa-apa. Karena ini perintah agama. Diperintah supaya agama memerintah supaya berbuat baik kepada tetangga. Karena tuntutan iman, kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyuhsin ila jarihi, hendaknya berbuat baik kepada tetangga. Dan berbagai macam perintah agama dikerjakan, berarti dia termasuk memiliki sifat tawadhu. Kebalikannya, kalau dia enggan melaksanakan perintah Allah, berarti kan merasa dirinya lebih baik daripada apa yang ditetapkan oleh Allah. Ini sombong Pak. Ini surah solat tanda mata solat. Karena solat itu tidak membuat saya kaya misalnya. Dia sombong seakan-akan solat itu salah, Allah yang menetapkan tidak benar.
seakan-akan dirinya lah yang benar, yang tahu tentang apa yang Allah tetapkan, merasa lebih tahu daripada Allah. Disuruh menutup auratnya tidak mau. Wah, itu kan tradisi orang dahulu. Orang Arab merasa dirinya lebih tahu daripada Allah, padahal jelas perintahnya ini merupakan syariat Islam. Ini berarti orang sombong. Al-i'tirad anil hukmi minal hakim, dia berpaling daripada hukum yang ditetapkan oleh Allah Al-Hakim. Ini termasuk sombong. Kalau dia taat kepada hukum yang datang dari Allah, berarti dia termasuk tawadhu. Ada yang mengartikan an takhda'a lil haqqi wa tanqada lahu wa taqabbalahu mimman qalahu saghiran aw kabiran aw syarifan aw dha'ifan aw hurran aw 'abdan aw zakaran aw ghairahu. Tawadhu itu artinya tunduk kepada kebenaran dan menerimanya dari orang yang mengatakan kebenaran itu, baik yang mengatakannya anak kecil atau orang yang sudah besar atau orang yang punya kedudukan kemuliaan atau orang yang lemah, orang merdeka maupun orang budak, laki-laki atau yang lainnya. Nazran lil qauli la lil qail, dengan melihat kepada ucapannya bukan kepada siapa yang mengatakannya. Jadi kalau umpama ada anak kecil mengajak kepada kebaikan, "Tore Pak ke masjid," lalu dia ikut, "Oh ya, ayo kita ke masjid." Meskipun yang mengajak anak kecil, itu namanya memiliki karakter tawadhu. Bawahan mengingatkan kepada atasan, salah atasannya. Bukan begitu Pak, kita harus begini kata agama. Atasannya mengakui, iya saya salah. Ini tawadhu Pak. Tapi mun misalkan nih Pak ingat kalaban agama setepak sehak pas nolak kalaban cak-cak si tak bener cek nakan berubari lau mah tahu misal itu sombong, tidak memiliki karakter tawadhu. Kamu apanya saya ini atasanmu, kamu bawahan, tidak pernah menasihati saya misalkan. Ini sudah jelas memiliki karakter sombong. Jadi para jamaah, tawadhu itu kebalikannya sombong atau takabur. Dan kalau kita memiliki takabur dalam hati, karena ini merupakan penyakit hati, sebisa mungkin kita buang. Karena dosa yang pertama dikerjakan, awwalu dzambin usya bihillahu al-kibru. Dosa pertama yang dikerjakan oleh makhluknya Allah, sombong. Siapa yang melakukannya? Iblis. Kita kan tahu dalam Quran surat Al-Baqarah Allah sudah mengatakan kepada malaikat, saya akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Singkat cerita, Allah kemudian menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam dikasih kemuliaan oleh Allah berupa ilmu-ilmu, mengetahui nama-nama makhluk. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika. Allah ajari Nabi Adam nama-nama makhluk, semua nama-nama makhluk tahu Nabi Adam. Ini ilmunya Nabi Adam. Tapi Nabi Adam dengan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki, yang diberikan Allah, beliau tidak sombong, tidak mentang-mentang. Hanya menjadi pelajaran buat kita yang Allah kasih ilmu, itu harus dihormati dengan cara apa? Dan bagaimana buktinya? Buktinya Allah memerintah malaikat supaya hormat kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami berfirman, kata Allah, kami katakan pada malaikat, sujud kalian kepada Adam.
sujud malaikat. Fasajadu, mereka semua sujud, illa iblis, kecuali si iblis ini. Kenapa dia tidak mau sujud? Nabi Adam jelas memiliki ketawadhuan dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak butuh penghormatan, tapi harus tahu diri. Allah menetapkan yang memiliki keutamaan harus dihormati. Malaikat juga memiliki ketawadhuan, perintah Allah dikerjakan. Tapi iblis lain daripada yang lain. Aba wastakbar, dia tidak mau, enggan dan sombong. Nah, inilah dosa pertama yang dikerjakan oleh makhluknya Allah, yakni sombong. Kenapa dia sombong? Karena ada benih kebanggaan dalam diri iblis. Sebelum tercipta Nabi Adam, dahulunya Allah memerintah iblis yang waktu itu bukan bernama iblis, bernama Azazil, yang Allah tempatkan di langit dunia atau langit pertama, menjadi pemimpin para malaikat di langit pertama. Jadi Azazil merupakan bangsa jin, tapi derajatnya setingkat dengan malaikat, bahkan pemimpin para malaikat di langit pertama. Ketika bumi yang kita tempati sekarang dahulunya ditempati oleh bangsa jin sebelum ada manusia, bangsanya iblis, bangsanya Azazil. Bangsa jin ternyata tidak mampu mengelola bumi ini. Yang terjadi mereka saling bersengketa, menumpahkan darah, atukar satu sama lain. Lalu Allah perintahkanlah yang namanya Azazil dengan pasukannya para malaikat di langit pertama untuk mendamaikan di bangsa jin di dunia. Lah, ketika misi itu dikerjakan dan selesai, dari sinilah Azazil memiliki kebanggaan. Apa istilahnya? Al-i'jab binafsihi, bangga terhadap dirinya sendiri karena sudah merasa punya andil. Dari benih kebanggaan ini lahirlah kesombongan yang suatu saat nanti ketika dihadapkan dengan orang yang mulia, Nabi Adam alaihissalam, karena ilmunya Azazil tidak mau menghormati, dia memiliki kesombongan dalam dirinya. Allah akhirnya kutuk menjadi iblis, dan itu akan ditularkan kepada manusia. Oleh karena itu tinggal kita mengaca diri, Pak. Dalam diri kita apakah ada kebanggaan terhadap diri sendiri? Apapun, punya andil, punya jasa, punya kebaikan, punya kehebatan, punya kemampuan, skill dan sebagainya, kita bangga dengan itu. Ini benih, kalau kita pertahankan akan tumbuh menjadi kesombongan. Kalau sudah sombong, tentu dia akan merasa lebih hebat daripada orang lain. Ketawadhuan sudah tidak ada dalam dirinya. Ini bahaya, Pak. Ya, kata Nabi, ciri orang sombong, al-kibru baturul haqi wa gamtun nas. Orang sombong, kesombongan itu bentuknya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau ada kebenaran, siapapun yang menyampaikan, mau anak kecil, mau bawahan, mau orang yang statusnya budak, mau orang yang lemah, disampaikan oleh dia kebenaran, orang sombong itu pasti menolak. Dia statusnya tidak lebih baik daripada saya, anak baru kemarin, dia bawahan, ditolak. Ini jelas tanda sombong. Terus kata Nabi, wagamtun nas, dia meremehkan orang lain. Ketemu siapapun diremehkan, kecuali yang mungkin selevel dengan dia. Mangana mun sampean para zaman ini kabodi sesogi pas pera akancah pada sohina, mun pas orang tak sogi tak kancain, nyapa nih kita ngajalan benar sesogi pada dagang pada pebisnis sukses, dia sambut
sementara kancana selebih di bawahnya ekonominya dia tidak sambut dengan baik, ini termasuk sombong. Sombong. Tawadhu itu tidak demikian, Pak. Tawadhu itu siapapun orang dia akan hargai. Makanya kata Allah gini, wala tusu'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kamu berpaling dari memalingkan pipimu dari orang lain. Ai fil kalam. Tafsir mengatakan jangan memalingkan pipi kalau berbicara dengan lawan, berbicara. Maksudnya apa? Bentuk ketawaduan itu kalau berbicara dengan orang, hadapkan wajahmu, pandang wajah dia. Tapi bentuk kesombongan, kalau bicara dengan orang lain, pipinya diarahkan kepada yang lain. Kalau perlu bicara dengan punggungnya. Ya kalau sesama dia selevel, sama-sama jabatannya sama, dia berbicara hadapan, mumpas bawahan. Umpama bicara dengan bawahannya, dia tidak memandang wajahnya, berbicara dengan punggungnya, ini tanda sombong. Pas terjadi pada kita, ya jangan sampailah, naudzubillah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ada lagi yang mengartikan tawadhu itu alla yara li nafsihi maqaman wala halan yufaddilu bihima ghairahu. Orang yang tawadhu atau tawadhu artinya tidak melihat dalam dirinya ada satu makom atau kedudukan, dia tidak memandang dirinya lebih baik. Justru dia mengutamakan selain dirinya, meskipun dia punya kedudukan itu, dia utamakan orang lain. Kenapa demikian? Tawadhu itu tidak menghormati, tawadhu itu tidak mengurangi kemuliaan. Justru semakin tawadhu, semakin mahal harganya, semakin dicintai oleh orang lain. Dan itu dikatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang tawadhu itu tidak mengurangi harga dirinya. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, dikatakan at-tawadhu sullamus syaraf. At-tawadhu, ketawaduan, merupakan tangga daripada kemuliaan. Karena orang yang memiliki ketawaduan itu dicintai oleh siapapun, disenangi. Orang tawadhu ini kan kesenangi, Pak. Kita benar yang sombong. Benar yang sombong ya paling sesama dia, sesama temannya saja. Tapi kebanyakan orang tidak suka karena orang sombong itu kata-katanya kasar. Dia selalu mengangkat dirinya. Dia selalu mencari kedudukan dan cenderung menjatuhkan orang lain. Ini kan sombong. Sombong dengan ilmunya, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan hartanya, sombong dengan ketampanannya, sombong dengan apapun dia akan mencari cara lawannya dijatuhkan. Ini kan sombong. Tapi kalau tawadhu tidak. Jangankan yang selevel, yang tidak level di bawah dia akan hormati kok, dia akan utamakan dia. Ini tawadhu, dan itu tidak akan mengurangi nilai yang ada dalam dirinya. Dan dikatakan kullu dzi ni'matin mahsudun illa tawadhu. Rasul bersabda, setiap orang yang memiliki nikmat itu pasti ada yang hasad kepadanya, pasti ada yang iri. Nikmat apapun, nikmat harta, pasti ada yang iri sama dia. Nikmat fasilitas, pasti ada yang iri. Illa at-tawadhu, kecuali ketawaduan.
Karena tidak ada orang yang iri kepada orang yang tawadhu, yang ada cinta, yang ada senang, suka berkumpul. Makanya kita tinggal melihat apakah dalam diri kita ini tawadhunya sedikit, dan tinggal melihat ciri-ciri tawadhu. Tadi tawadhu diantara cirinya dia mengutamakan orang lain, meskipun yang diutamakan itu enggak, kedudukannya tidak lebih tinggi daripada dia. Dia utamakan, dia hargai betul, kan senang orang, Pak. Sehingga orang lain pun untuk mendekat kepada dirinya tidak sungkan. Tapi mun orang sombong, Pak, takut senyuma Pak. Apalagi tidak punya kedudukan, takut dia mendekat. Kalau berbicara dia hormati orang lain, dia dengarkan siapapun yang mau bicara, senang. Orang itu senang mendekat kepadanya. Tawadhu. Para jemaah yang sama-sama berbahagia, Rasul bersabda, at-tawadhu'u min akhlaqil anbiya. Tawadhu termasuk akhlaknya para nabi. Jadi nggak ada nabi itu sombong. Pasti setiap para nabi tawadhu. Apalagi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memiliki ketawaduan yang tinggi. Dan tawadhu itu tidak harus menampakkan penampilan-penampilan yang compang-camping, tidak begitu. Karena bisa jadi orang yang tawadhu tapi pakaiannya rapi, bersih. Cuman orang yang tawadhu itu kalau berjumpa dengan orang lain tidak suka memamerkan kehebatan dirinya. Kalau dia duduk dengan orang-orang yang di bawahnya, tidak suka memamerkan pakaian yang mahal dan bagus, tidak suka memperlihatkan perhiasannya, aksesoris yang dia pakai. Kenapa? Dia akan menghormati, dan dia tahu kalau umpama di depannya orang yang berbicara dengannya orang yang tidak kaya, lalu berbicara tentang kekayaan dirinya, bisa jadi dia sakit hati gara-gara selalu menampilkan kekayaannya. Dia merasa nggak suka. Nah, dia tahu ini nggak benar. Akhirnya orang tawadhu itu dia bersahaja. Jadi bukan berarti tawadhu nikah beni tak oleh ngangkui kalampi anyar, bukan begitu, Pak. Silakan pakaian mahal, sendal bagus, baju yang mahal, silahkan. Cuman tahu cara menempatkan, tahu cara menghormati orang lain. Nekat tawadhu. Wat takabbur min akhlaqil kufari wal fara'inah. Sedangkan takabur, sombong, adalah akhlaknya orang-orang kafir dan para Fir'aun. Fara'inah jamak dari Fir'aun. Fir'aun artinya fara'inah. Bentuk plural. Fara'inah, Fir'aun. Mun bade orang sombong ya Fir'aun itu, Pak. Karena Fir'aun kan sombong, pemimpin yang suka mengangkat dirinya, mentang-mentang punya kekuasaan, punya kerajaan, pasukan yang besar, tentara yang hebat, bahkan fisiknya tidak pernah sakit, dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Tidak mau dipaksa, tidak mau disiksa, tidak mau dihukum dengan hukuman yang berat. Ini Fir'aun. Kalau tidak mau menghormati dirinya, ya, tidak mau disembah oleh orang lain, dia hukum. Ini Fir'aun. Jangan sampai kita seperti itu. Wa man takabbara 'alal fuqara wa man takabbara 'alal fuqara, ben pasira orang se atakabbur, se sombong da orang-orang fakir, la'anahullah, Allah pasti melaknatnya. Wa man takabbara 'alal ulama akhzahullah, ban pasira orang si sombong dak para ulama, Allah akan menghinakannya. Timun orang soki mentang-mentang kasogian napas sombong kepada orang miskin, acolon tang-tang umpama bagi-bagi, gak mati gak berlagak dia, Allah akan melaknatnya.
Ya biasa saja. Kekayaan yang Allah berikan itu titipan, bukan menjadi alat buat sombong. Dan siapa yang sombong kepada para ulama, dia tidak punya ilmu, merasa lebih baik daripada ulama, Allah akan menghinakannya. Karena ulama adalah pewaris para nabi yang akan menyampaikan ilmu, meluruskan kebatilan, menyampaikan kebenaran. Dia akan amar oleh mungkar dengan ilmunya dan fatwanya. Tiba-tiba orang yang tidak punya ilmu merasa lebih tahu daripada dia. Ini kan sombong, Pak. Sombong. Allah akan menghinakannya. Nauzubillah. Kita perlu berlindung kepada Allah dari kesombongan. Dan para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sut tawadhu'i an yabtadi'a bis salam ala man laqiyahu minal muslimin fil majalis." Ra'sut tawadhu, kepala ketawaduan. Puncak ketawaduan. An yabtadi'a bis salam min man laqiyahu minal muslimin fil majalis. Dia memulai salam kepada siapa yang dijumpai dari umat Islam dalam banyak-banyak majelis, ya baik majelis ilmu maupun majelis yang bukan ilmu. Misalkan ada teman ngobrol-ngobrol, kita masuk assalamualaikum. Ini merupakan dasar daripada ketawaduan. Kalau orang suka menyampaikan salam kepada siapapun yang dijumpai selama orang Islam, dia sampaikan assalamualaikum, assalamualaikum, berjumpa. Wah, ini tawadhu betul, Pak. Karena orang yang sombong itu enggan menyampaikan salam. Jadi berdesa kancan nih kaki pada Islam makan to jemaah atamu apa gini misal. Dia susah mau menyampaikan salam. Ini kan sombong sebenarnya, hatinya keras. Saya salam pada desa kanjaan, sama-sama pengajian, kepada sama yang lain tidak sepengajian, tanda dia sombong kepada yang lain, tawadhu kepada sama temannya. Padahal orang lain tidak sombong kepada dirinya. Kenapa dia harus tidak mau salam? Apalagi kalau disampaikan assalamualaikum, tak jauh, Pak, tidak mau jawab. Oh, ini sudah kesombongan berlipat. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini pembahasan tawadhu meskipun belum selesai sebenarnya, tapi saya yakin insyaallah paham. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf. Kafafihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.